Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua senantiasa sehat dan produktif walaupun di tengah pandemi. Izinkan kami memperkenalkan diri kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penugasan lanjutan dengan judul SKL berbasis KKNI dalam rangka pemenuhan tugas Diklat Master Penguji. Sebelum mengupas lebih mendalam mengenai hal-hal terkait apa saja yang terdapat dalam SKL berbasis KKNI, untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa KKNI merupakan acuan dalam pembuatan SKL. KKNI merupakan kerangka kualifikasi nasional dan SKL adalah standar kompetensi lulusan. KKNI sebagai acuan standar kelulusan kerangka kualifikasi nasional Indonesia menyetarakan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja melalui pemberian pengakuan kompetensi kerja secara berjenjang. Jenjang kualifikasi adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Kesetaraan jenjang pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman, pendidikan formal, akademik, dan kompetensi. Pada pendidikan formal akademik, jenjang SMA, S1, S2, dan S3. Sedangkan kompetensi SMK D1, D2, D3, D4, profesi dan spesialis. Kualifikasi KKNI jenjang 1 sampai 9, sedangkan untuk pendidikan non formal pelaksana 1, 2, 3, teknis atau analis 1, 2, 3, dan ahli 1, 2, dan 3. Dalam SKL terdapat capaian pembelajaran yang harus diperoleh, isi dari KKNI, sikap dan tata nilai, keterampilan, serta pengetahuan. Standar kompetensi lulusan dapat digunakan sebagai acuan menyusun kurikulum bagi lembaga kursus dan pelatihan. Kandungan SKL yang pertama, unit kompetensi adalah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Elemen kompetensi berisi uraian dari setiap unit kompetensi, sedangkan indikator kelulusan unjuk kerja yang dilakukan untuk mencapai kompetensi. Dalam alur uji kompetensi KKNI 1 sampai 9 level menentukan jenjang KKNI sesuai kompetensi yang akan dicapai, merumuskan capaian pembelajaran dan standar kelulusan KBK terakhir materi uji kompetensi. Isi rubrik bahan kajian, ada bobot mata pelajaran, durasi pembelajaran, dan rubrik penilaian. Contoh SKL kelompok 3. Yang pertama SKL
pelatih yoga, SKL video editing, SKL bahasa Inggris, teknik kendaraan, SKL sekretaris, SKL pertamanan, dan SKL barista. Contoh isi SKL pelatihan yoga dalam unit kompetensi melatih gerakan yoga meliputi olah nafas, pranayama, olah gerak, asana, dan relaksasi sesuai dengan standar kesehatan. Sedangkan elemen kompetensi melakukan pembukaan latihan yoga sesuai prosedur membuka latihan dan melakukan pemusatan pikiran sesuai dengan metode pranayama dan meditasi yoga. Pada indikator kelulusan, melakukan pembukaan latihan yoga sesuai prosedur membuka latihan dan ketepatan dalam mengarahkan peserta yoga untuk memusatkan nafas, pikiran, dan tubuh sesuai metode pranayama dan meditasi yoga. Contoh rubrik pelatih yoga: memilih properti alat bantu yang akan digunakan untuk latihan. Pada indikator ketepatan memilih properti atau alat bantu untuk mendukung latihan yoga berupa balok dan tali sesuai tema latihan. Sedangkan pada komponen penilaian identifikasi properti atau alat bantu yoga yang akan digunakan dengan menggunakan alat yang sesuai dengan yang telah disusun. Pada penilaian untuk penilaian 2, properti yoga yang digunakan mendukung latihan dan sesuai dengan yang disusun, sedangkan dengan 0, properti yoga yang digunakan tidak mendukung latihan atau tidak sesuai dengan yang disusun. SKL video editing, standar kompetensi lulusan berbasis KKNI bidang video editing level 3. Pada unit kompetensi melakukan editing, menghasilkan, menyajikan, mengevaluasi serta mengamankan produk audiovisual berprinsip mutu sesuai dengan standar editing. Melakukan editing dan menghasilkan produk audiovisual berprinsip mutu sesuai standar editing, yaitu menyusun rencana editing dengan menerjemahkan masukan dari sutradara, pengarah acara, atau pengguna jasa. Indikator kelulusan: menyusun rencana editing yang sesuai dengan standar yang berlaku dengan arahan dan masukan dari sutradara, pengarah acara, atau pengguna jasa. Rubrik penilaian uji kompetensi video editing level 3 KKNI praktik sesuai dengan indikator kelulusan pada SKL berbasis KKNI, karya audiovisual yang dihasilkan tidak berdampak pada timbulnya keresahan halayak dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, serta norma sosial yang berlaku. Alat peraga: 1 set komputer video editing, bahan media perekam material, paket yang akan diedit, CD audio, observasi hasil audiovisual, dan praktik editing, durasi waktu 5 menit, wawancara waktu 3 menit, observasi perilaku sebelum dan sesudah praktik. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan bahasa Inggris ada 4 program. Yang pertama Survival English, yang kedua English for Communication, yang ketiga Advanced Communication is English, yang keempat English for Specific Purpose. Untuk kompetensi kelulusan Survival English
mampu memiliki keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris untuk melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan menggunakan struktur kalimat dan kosakata sederhana. Sedangkan pada level kedua, English for Communication, yang pertama mampu memiliki keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris untuk melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan menggunakan struktur kalimat dan kosakata kompleks. Yang kedua, mampu menyampaikan argumentasi secara lisan dan tulisan sederhana dalam bahasa Inggris. Dan untuk program yang ketiga, Advanced Communication is English, yang pertama mampu memiliki keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris untuk melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan menggunakan struktur kalimat dan kosakata yang lebih kompleks. Sedangkan yang kedua, mampu menyampaikan dan mempertahankan argumentasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris secara komprehensif. Mampu membuka tulisan tentang berbagai topik. Selanjutnya, untuk program yang keempat, English for Specific Purpose, mampu memiliki keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris untuk melakukan fungsi sosial sesuai dengan situasi dan profesi kerja tertentu. Selanjutnya, kompetensi materi uji kompetensi sekretaris level 3 KKNI, mampu membuat agenda perjalanan dinas pimpinan, agenda kerja pimpinan, ketiga laporan kas kecil, keempat kearsipan, kelima penanganan surat. Dan selanjutnya SKL teknik kendaraan ringan. Pada teknik kendaraan ringan jenjang 3, unit kompetensi mengaktualisasikan karakter dan kepribadian peserta didik, sikap dan tata nilai, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta mendapat atau temuan original orang lain pada elemen kompetensi. Sedangkan indikator kelulusan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain, menunjukkan sikap menghargai beraneka ragam budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan original orang lain sesuai dengan kewarganegaraan. Elemen kompetensi teknik kendaraan ringan level 3 KKNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menyelesaikan pekerjaan perawatan kendaraan ringan sesuai dengan spesifikasi sehingga pengguna dapat secara aman berkendara dan kendaraan ringan tidak mengeluarkan polusi yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Untuk komponen penilaian, pengecekan semua instruksi pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pada buku manual kendaraan. Untuk kriteria skor ada 2 dan 0. Selanjutnya, SKL pertamanan yang programnya pertama plurining, yang kedua penyemprotan pestisida, yang ketiga penyiraman, yang keempat pembersihan gulma pada vertical garden, dan yang terakhir penyulaman rumput. Berikutnya standar kompetensi lulusan tata kecantikan rambut berbasis KKNI. Profil jenjang 2 jabatan asisten penata rambut, jenjang 3
penata rambut, dan jenjang 4 ahli penata rambut. Sedangkan capaian pembelajaran, sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, hak dan tanggung jawab. Pada struktur kompetensi lulusan terdapat unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator lulusan. Baik, yang terakhir LSK Bariska di prinsip Rubik menganut kepada tato terbuka, dapat diakses pihak terkait, adil, tidak berpihak, terukur, terdapat skor dan bobot, dan objektif, spesifik, tidak multi tafsir. SKKNI, SKL, kurikulum, dan materi uji kompetensi. Keempat komponen ini merupakan komponen inti dalam menyusun materi uji kompetensi. Mengapa? Karena KKNI akan menjadi rumusan inti dalam sebuah SKL lembaga. Sedangkan SKL sendiri merupakan rumusan dasar dalam pembuatan kurikulum. Kurikulum inilah yang akan menjadi acuan terbentuknya dan disusunnya materi uji kompetensi sebagai tolak ukur dalam mengukur kemampuan peserta uji kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan di bidangnya. Mengakhiri paparan kami pada kali ini, kami mengetahui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan materi ini. Untuk itu, masukan dan saran sangat membantu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.